wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Juliani, NIM 01190014 dari tingkat 2A. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari antropologi kesehatan, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari antropologi kesehatan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Interaksi sosial asosiatif merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama dan mengarah pada kesatuan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Si asosiatif. Yang pertama ada asimilasi, merupakan proses peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Yang kedua ada kooperasi atau kerjasama, merupakan kerjasama antara beberapa kelompok sosial yang ada sebagai upaya mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada akomodasi, yang merupakan proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Yang keempat ada akulturasi, merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama ada kontroversi, yaitu merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Yang kedua ada persaingan atau kompetisi, yang merupakan proses sosial di mana individu saling bersaing untuk mencari keuntungan dalam bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian publik tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik, yaitu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Interaksi berdasarkan hubungan. Yang pertama ada hubungan antar status, yaitu hubungan antara dua belah pihak dalam masyarakat yang berada dalam satu lingkungan organisasi formal dan dalam melakukan interaksi didasarkan pada statusnya. Kemudian ada hubungan antar kepentingan, yaitu hubungan yang berorientasi pada terpenuhinya kepentingan masing-masing. Kemudian ada hubungan kekeluargaan, merupakan hubungan di mana masing-masing pihak memiliki hubungan darah. Yang terakhir ada hubungan persahabatan, yaitu hubungan dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak mendambakan adanya komunikasi yang saling menguntungkan untuk menjalin hubungan yang semakin dekat atau pembentukan kelompok, lembaga, atau organisasi sosial. Kelompok sosial, sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisasi serta terjadi secara berulang-ulang dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok sosial, kelompok sendiri dan kelompok luar berdasarkan status anggota. Kelompok primer atau sekunder berdasarkan banyaknya anggota. Kelompok paguyuban atau patembayan berdasarkan ada tidaknya ikatan. Kelompok nyata dan kelompok semu berdasarkan proses terbentuknya. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Kesadaran sebagai anggota kelompok, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok, ada faktor yang dimiliki bersama, berstruktur, dan memiliki pola tertentu,
bersistem, dan berproses. Keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah kondisi yang dinamis di mana sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga tujuan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Proses terbentuknya adanya tertib sosial karena adanya norma atau aturan, adanya order, memandang perlu adanya tertib sosial, adanya keajiban, mulai ada kesesuaian nilai dan norma, adanya pola, keajiban berulang sehingga membentuk pola Peranata sosial. Peranata sosial adalah perangkat untuk menciptakan tertib sosial dari masyarakat. Peranata sosial terdiri dari norma sosial, ketentuan yang menjadi pedoman, lembaga sosial, wadah untuk menyelenggarakan peraturan, pelaksana, orang-orang yang ditugasi menyelenggarakan peraturan berdasarkan norma macam peranata sosial, peranata agama, peranata politik, peranata ekonomi, peranata pendidikan, peranata keluarga.